Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel yang akan mengupas hal-hal yang dianggap tabu dan menjadi layak untuk diperbincangkan. Segala hal terkait CPNS dan P3K, semuanya akan dikupas secara tajam, setajam pisau dapur. Nah, untuk terus mendukung channel ini kawan-kawan, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kawan-kawan pejuang CPNS tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, pada kesempatan ini kawan-kawan, kita akan sama-sama belajar mengenai silogisme atau penarikan kesimpulan. Nah, ini merupakan salah satu juga materi wajib yang diujikan pada soal TIU. Nah, saya telah merangkum 1-10 soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi tanpa perlu berlama-lama, mari kita bahas soalnya. Semua gerbong kereta api dilengkapi dengan toilet. Jadi semua gerbong kereta api dilengkapi dengan toilet ya. Premis kedua, televisi hanya ada pada gerbong kereta api X. Oke, kesimpulan mana yang benar? Nah, coba kita simak. Gerbong kereta api X dilengkapi toilet dan televisi. Nah, coba kita simpan dulu bagian A ya. Bagian B, gerbong kereta api X tidak dilengkapi toilet. Berarti ini opsi B salah ya, karena seharusnya setiap kereta api maupun kereta api X pasti dilengkapi toilet sesuai dengan premis pertama. Berarti B salah ya. Kemudian gerbong kereta api X dilengkapi toilet tanpa televisi. Oke? Jadi kita mesti lihat bahwa bagian C ini kenapa bisa salah, itu karena kereta api X ini harus dilengkapi televisi. Oke? Karena sesuai premis kedua. Dan mesti ada toiletnya, sudah ada toiletnya tanpa televisi. Nah, ini yang salah karena televisi X harus kereta api X harus dilengkapi dengan televisi. Kemudian bagian D. Bagian C tadi salah ya. Bagian D, gerbong kereta api X dilengkapi televisi tanpa toilet. Nah, salah lagi karena semua kereta api pasti ada toiletnya. Oke? Bagian E, gerbong kereta api X dilengkapi sama dengan semua gerbong. Nah, tidak semua juga begitu. Oke? Karena hanya kereta api bagian X yang dilengkapi toilet dan televisi. Maka jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah bagian A. Kenapa? Karena gerbong X ini mesti ada toiletnya dan juga televisi sesuai dengan premis 1 dan premis kedua. Begitu kawan-kawan ya. Semua delegasi dalam suatu pertemuan internasional memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sebagian delegasi dalam suatu pertemuan internasional memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kesimpulan mana yang benar? Jadi mari kita analisis premis-premisnya kawan-kawannya. Jadi ini ada triknya. Ada kata semua di premis 1, ada kata sebagian di premis 2. Maka kesimpulannya adalah mesti ada kata sebagian. Oke, jadi opsi yang ada kata semua mari kita hapus. Bisa kita hapus. Maka tinggal menyisakan bagian B, D, dan E. Oke, mari kita simak dan analisa satu persatu. Sebagian delegasi dalam suatu pertemuan internasional memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Oke? Tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Oke? Jadi ini kenapa salah bagian B? Karena di situ tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, sementara semua di premis 1 memiliki komunikasi yang baik. Maka jawaban B itu salah. Kemudian kita tinjau bagian D. Sebagian delegasi dalam suatu pertemuan internasional memiliki rasa percaya diri yang tidak tinggi. Oke? Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, kita simpan dulu bagian D ya. Kemungkinan kayaknya D yang paling benar. Kemudian opsi E. Sebagian delegasi dalam suatu pertemuan internasional memiliki kemampuan komunikasi yang tidak baik. Oke? Memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kenapa opsi E salah? Karena di situ mengatakan memiliki kemampuan komunikasi yang tidak baik. Nah, sementara premis A
mengatakan semua peserta memiliki komunikasi yang baik. Oke? Maka opsi E itu pasti salah. Maka jawaban yang paling benar itu adalah D. Mengapa D? Karena coba simak, sebagian delegasi dalam suatu pertemuan internasional memiliki rasa percaya diri yang tidak tinggi. Oke? Jadi di atas premis 2 mengatakan sebagian percaya diri, berarti sebagiannya tidak percaya diri. Kesimpulannya sebagian tidak percaya diri dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Maka untuk soal ini jawaban yang paling benar adalah bagian D. Begitu kawan-kawannya? Oke, next nomor berikutnya. Sebuah pusat perawatan kesehatan, pasien selalu dipijat refleksi dan diberi ramuan. Jika diberi ramuan, maka selalu disertai terapi tusuk jarum. Kesimpulan mana yang benar? Oke, mari kita analisis satu persatu opsinya. Jika tidak dipijat refleksi, maka tusuk jarum pasti diberikan. Oke, jadi kesimpulan opsi A kenapa salah itu karena ya pijat refleksi ini selalu diberikan. Oke, nah di sini mengatakan tidak dipijat refleksi, maka opsi A salah. Oke, B, jika diberi ramuan maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. Nah, kenapa B salah? Karena ya pijat refleksi ini selalu diberikan apapun kondisinya. Oke, maka B salah ya. Kemudian jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. C salah juga karena pijat refleksi ini selalu dan wajib diberikan. Nah, sementara C ini tidak diberikan, maka C adalah salah. Oke. Bagian D, jika diberikan tusuk jarum, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. Lagi-lagi pijat refleksi ini selalu diberikan. Oke, maka opsi D ini salah karena di sini dikatakan pijat refleksi pasti tidak diberikan. Nah, sementara ini selalu diberikan. Oke, maka jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah bagian E. Kenapa E? Karena di sini jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi diberikan. Jadi bagian tusuk jarum ini bukan menjadi syarat diberikannya pijat refleksi. Pijat refleksi menjadi sesuatu yang wajib diberikan tanpa syarat apapun. Oke, baik ya. Jadi jawaban yang paling benar untuk bagian ini adalah bagian E. Karena itu tadi kawan-kawannya. Jadi pijat refleksi ini wajib dan selalu diberikan. Oke, jadi saya pikir mudah saja dipahami soalnya. Oke, baik. Soal berikutnya. Jika Pak Joko rajin melakukan olahraga dan diet, maka ia menjadi sehat. Jika Pak Joko sehat, maka ia berangkat studi lanjut S2 ke Australia. Pak Joko tidak berangkat studi S2 ke Australia. Mana kesimpulan yang benar? Oke, coba simak. Karena Pak Joko tidak jadi berangkat, otomatis Pak Joko tidak sehat. Kenapa Pak Joko tidak sehat? Karena tidak rajin melakukan olahraga dan tidak diet. Maka itulah kesimpulannya. Maka cari jawaban yang kesimpulannya itu. Oke, coba bagian A. Pak Joko rajin olahraga, oke, tetapi tidak diet. Ini salah. Pak Joko sehat, salah. Pak Joko diet tetapi tidak rajin olahraga, salah. Oke. Pak Joko tidak sehat karena tidak rajin olahraga dan tidak diet. Maka inilah jawaban yang benar. Oke ya. Coba kita cek bagian E. Pak Joko sehat karena rajin olahraga dan diet. Ini pasti salah karena Pak Joko tidak jadi berangkat ke Australia. Seandainya Pak Joko jadi berangkat ke Australia, maka inilah jawaban yang benar juga. Oke, paham ya? Sekira begitu kawan-kawannya. Soal berikutnya. Semua wanita senang perhiasan dan kosmetik. A tidak senang kosmetik tetapi senang perhiasan. Kesimpulan mana yang benar? Nah, yang dikatakan wanita mesti memenuhi unsur senang perhiasan dan senang kosmetik. Berarti kalau ada si A ini tidak senang kosmetik, berarti tidak memenuhi unsur wanita. Maka opsi yang ada mengatakan wanitanya, oke,
A wanita, maka itu adalah salah. A, B, C semua salah. Oke? Bagian D dan E, A bukan wanita. Kemungkinan antara D dan E yang benar. Nah, coba kita lihat. A bukan wanita walaupun senang perhiasan. Coba kita cek langkah dulu. E, A bukan wanita, ia senang kosmetik. Nah, ini sudah kontras dengan premis kedua. Karena si A ini tidak suka kosmetik. Oke? Maka kesimpulan jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah bagian D. Oke? A bukan wanita karena tidak memenuhi unsur ini. Oke? Walaupun senang perhiasan, iya, karena sesuai premis kedua. Ia senang perhiasan. Oke? Sekira begitu kawan-kawannya. Oke, next soal berikutnya. Semua limbah adalah cair dan berwarna. Oke? Materi B berwarna tetapi tidak cair. Kesimpulan mana yang benar? Oke. Jadi B ini itu bukan limbah karena tidak memenuhi unsur cair dan berwarna. Jadi harus komplit ini, cair dan berwarna, supaya bisa dikatakan limbah. Sementara B ini dia berwarna tetapi tidak cair. Berarti ini B ini bukan limbah. Coba kita lihat. B adalah limbah berwarna, berarti ini salah ya. Materi B adalah limbah tidak cair, salah. Oke? Materi B adalah limbah. Ah, ini salah juga. Oke, karena ada kata limbahnya. Materi B adalah limbah. Ah, salah juga. Oke? Materi B adalah bukan limbah. Ah, ini yang betul. Karena memang B bukan limbah. Baik limbah berwarna maupun limbah cair. Oke? Maka soal kesimpulan yang paling benar untuk soal ini adalah bagian E. Oke? Sekira begitu kawan-kawannya. Soal berikutnya. Semua karyawan yang disiplin masuk kerja jam 7 pagi. Oke? Sebagian karyawan masuk kerja lebih dari jam 7 pagi. Oke? Kesimpulan mana yang paling benar? Nah, tadi seperti pada soal contoh pertama, ketika ada kata semua dan sebagian pada premis 1 dan 2, maka kesimpulannya adalah sebagian. Maka opsion yang ada semuanya bisa kita hapus. Ini ada kata semua, kita hapus. Ini semua juga kita hapus. Ini E juga kita hapus. Berarti tinggal A dengan D yang kita analisis. Sebagian karyawan disiplin dalam bekerja. Kita simpan dulu ya. Sebagian karyawan tidak bekerja. Oke? Kenapa ini salah? Oke? Karena tidak ada karyawan yang tidak masuk. Oke? Paham ya? Karena tidak ada opsinya, premisnya di sini. Yang ada itu premisnya sebagian karyawan masuk kerja lebih dari jam 7, bukan tidak bekerja. Oke? Maka jawaban D ini salah ya. Coba kita cek di opsi A. Sebagian karyawan disiplin dalam bekerja. Oke. Ini adalah jawaban yang paling benar. Kenapa sebagian karyawan disiplin dalam bekerja ya? Karena sebagiannya masuk lebih dari jam 7 dan sebagiannya tepat jam 7. Maka jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah bagian A. Sekira begitu teman-temannya. Soal berikutnya. Di akhir pekan, keluarga Anwar selalu berwisata. Premis kedua, tidak semua tempat wisata yang dikunjungi oleh Anwar ada di dalam kota. Kesimpulan mana yang benar? Oke. Jadi Pak Anwar di sini berwisatanya itu tidak selamanya di dalam kota. Terkadang juga di dalam kota. Oke, terkadang juga di luar kota. Oke, jadi ini atau terkadang di dalam kota, terkadang juga di luar kota. Dicoba kita lihat kesimpulannya. Di akhir pekan, keluarga Anwar selalu berwisata di luar kota. Nah, ini salah ya. Oke. Kenapa? Karena tidak selamanya di luar kota. Oke. B. Di akhir pekan, keluarga Anwar selalu berwisata di dalam kota. Ini juga salah. Oke, karena ya terkadang di luar, terkadang juga di dalam. C. Di akhir pekan, keluarga Anwar selalu berwisata di luar kota atau di dalam kota. Nah, kita simpan dulu bagian ini ya, bagian C. Di akhir pekan, keluarga Anwar selalu berwisata tidak di luar kota, tetapi di dalam kota. Nah, sama saja ini pengertiannya opsi A dan B. Oke? Di akhir pekan, keluarga Anwar
selalu berwisata tidak di dalam kota tetapi di luar kota. Salah juga. Sama saja dengan opsi B dan A dengan B ini. Maka jawaban yang paling benar adalah bagian C. Kenapa? Karena ada kata atau. Oke? Terkadang di dalam kota, terkadang juga di luar kota. Yang jelasnya Pak Anwar selalu berwisata di akhir pekan. Paham ya kawan-kawan ya? Soal berikutnya. Semua buah memiliki kulit dan memiliki biji. Oke? Ahmad makan makanan yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Berarti Pak Ahmad ini makan makanan yang bukan buah. Oke, jadi opsi yang ada Ahmad makan buah berarti salah ya. Ini salah. Kemudian ini salah. Kemudian berarti opsi D, C, dan E. Kemungkinan itu yang paling benar salah satunya. Coba kita cek satu-satu. Oke, kenapa Pak Ahmad tidak makan bukan buah? Karena tidak memenuhi unsur buah. Syarat buah itu adalah memiliki kulit dan memiliki biji. Sementara Pak Ahmad makan makanan yang tidak memiliki biji dan tidak memiliki kulit. Oke, coba kita lihat. Ahmad makan bukan buah. Oke, sampai di sini benar. Yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Inilah yang paling benar. Oke, inilah yang paling benar. Coba kita cek bagian D. Ahmad makan bukan buah yang memiliki kulit dan memiliki biji. Salah ini. Karena buah itu harusnya memiliki kulit dan biji. Misalnya ya. Kemudian bagian E. Ahmad makan bukan buah yang tidak memiliki kulit tetapi memiliki biji. Ini lebih salah lagi ya. Oke, maka jawaban yang paling benar untuk soal ini bagian C. Saya kira begitu kawan-kawannya. Kita sudah tiba pada soal terakhir. Semua pesawat berkabin dan berjendela. Anda berada di tempat yang tidak berkabin dan tidak berjendela. Berarti Anda ini berada di bukan pesawat. Maka carilah opsi yang ini. Coba kita lihat opsi A. Anda berada di pesawat berkabin. Salah. Bagian B. Anda berada di pesawat berjendela. Salah. C. Anda berada di bukan pesawat. Ini yang paling benar. Oke. Tapi kita cek dulu bagian D. Anda berada di pesawat tidak berkabin. Salah. Oke. Anda berada di pesawat tidak berkabin dan tidak berjendela. Oke. Seharusnya yang namanya pesawat ya pasti berkabin dan berjendela sesuai dengan premis pertama ya. Oke. Jadi jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah bagian C. Oke, saya pikir cukup sekian kawan-kawan. Kita telah membahas 1-10 soal pada kesempatan kali ini. Jadi saya berharap apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini itu bisa dicerna baik-baik, dipahami baik-baik, sehingga outputnya nanti teman-teman bisa mendapatkan nilai maksimum di TIU dan harapannya bisa mendapatkan masuk passing grade di SKD nanti. Oke, saya pikir cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.